Assalamualaikum, Annyeong, halo, aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini aku akan nge-share motivasi seputar mitos gambaran kebahagiaan. Kita langsung simak saja ya. Bahagia, satu kata yang semua orang pasti idamkan. Tapi menurutmu bahagia yang kamu mau seperti apa? Jika mempunyai tubuh yang sehat, memiliki uang banyak sehingga bisa liburan ke luar negeri, nonton konser idola yang sangat idamkan lama, dan masih banyak lagi. Contoh gambaran yang sering saya dengar di sekitar saya kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya apa maksud dari kata bahagia? Definisi bahagia yang kita kenal simpelnya perasaan senang, lega, dan tentram. Senang, ya pasti tergambar dengan senyuman kita saat menerimanya. Bahagia menurut orang berbeda-beda. Ada yang bahagia jika hasil dagangannya laris manis setiap hari, atau bahkan ada yang bahagia jika dalam satu hari dia bisa makan satu bungkus nasi dengan lauk pauk yang lengkap. Gambaran bahagia mereka dan kita berbeda-beda. Kita merasakan bahagia juga bisa dari hal macam-macam. Ada karena situasi, bertemu orang, atau bahkan mendapat hal yang tiba-tiba. Dalam kata bahagia, pasti ada saja orang yang bergumam, "Kamu harusnya bahagia sudah punya ini itu. Lihat itu orang X kayak begitu." Ya, kalau sudah berhubungan dengan orang, kita tidak bisa menghentikan mulut mereka. Ingat, kaum stoik pernah menerapkan, kau hanya perlu mengurus hal yang ada dalam kendalimu. Selain itu, tinggalkan. Omongan orang merupakan hal yang tidak bisa dikontrol. Jadi, kita tidak perlu memasukkannya ke pikiran jernih kita. Biar mereka mengoceh seperti anak kecil yang berumur 3 tahun. Tak hanya omongan seperti itu, tetapi persepsi kebahagiaan menurut orang-orang bermacam-macam. Hingga akhirnya banyak dipercaya dan menjadi mitos yang berkembang. Lalu apa saja sih mitos-mitos itu? Berikut mitos-mitos kebahagiaan yang sering kita temui di masyarakat. Yang pertama, orang kaya pasti bahagia. Wah, ini pasti menjadi mitos yang sangat kuat, bukan? Hahaha, kalian mungkin sangat percaya, begitupun saya. Tapi mari kita bedah sedikit. Banyak kasus orang kaya memiliki rumah, mobil, harta bertriliunan, sampai tak terhitung lagi jumlahnya, mereka merasa tidak bahagia. Mereka masih merasa hampa. Bahkan rasanya dia bertanya-tanya, sebenarnya tujuan hidupnya ini apa? Apakah hanya mengejar harta saja? Oke, ada yang lebih menyeramkan lagi. Dia memiliki segala hal di dunia, tetapi dia malah bunuh diri. Sangat ekstrim sekali. Kita menepi sedikit pada kasus yang lain. Banyak orang-orang yang tidak mampu, contohnya yatim piatu, dia merasa sangat senang karena dia dikunjungi orang-orang baik, diajak main, dan diberi hal yang bermanfaat. Mereka sangat bahagia dengan hal kecil seperti itu. Eits, itu hanya kasus ya. Saya tidak menyalahkan yang kaya maupun yang miskin. Tapi di sini kita belajar arti bahagia. Ya, sedikit seperti itulah intinya. Harta bukan sumber kebahagiaan yang pasti. Mending kita yang pasti-pasti saja dan memohon kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kebahagiaan butuh pengakuan. Semua hal bahagia yang kita lakukan perlu validasi dari orang. Seperti kita harus memposting hal yang membuat kita bahagia hingga kita mendapatkan komentar maupun pesan dari orang-orang yang melihat kebahagiaan kita. Kita mungkin mengharapkan komentar maupun pesan, "Wow, kamu keren banget sih bisa beli ini itu. Wah, itu harganya berapa?" Ya, kurang lebih kita mengharap kata-kata positif dari orang tentang hal yang kita lakukan. Ingat, hal yang kita posting itu juga bisa menimbulkan kefekan baik kita maupun respon orang. Coba lihat respon yang tadi saya sebutkan. Kalau yang berbicara adalah orang yang iri dengki, malah kita mendapatkan respon negatif. Ada juga yang hanya diam-diam tapi melakukan hal buruk kepada kita. Kalau sudah berurusan sama manusia, ya kita akan melihat bermacam-macam sifat, bukan? Telaah sendiri saja ya. Jangan jadikan kefekan semakin melekat di Anda. Yang ketiga, hidup tanpa masalah pasti bahagia. Kita semua pasti pernah tertimpa musibah maupun masalah yang benar-benar membuat kita pusing kepalang. Di saat kesulitan itu, mungkin kita pernah berpikir, kalau saja hidup gue gak ada masalah ini, pasti gue akan bahagia. Ya, manusia bisa berpikir seperti itu dalam keadaan mendesak. Yang pasti, kita tidak boleh melontarkan itu.
Sama saja menghina Yang Maha Kuasa yang memberi kehidupan ini. Semua masalah pasti ada jalannya. Tidak mungkin Yang Maha Kuasa hanya memberikan masalah saja pada setiap orang. Pentingnya juga kita mengebus spiritualitas kita agar kita semakin paham apa hidup yang sebenarnya ini. Banyak juga yang hidupnya merasa monoton karena masalah yang dihadapinya kurang menantang atau bahkan selesai dengan cepat. Jadi mereka kehilangan kebahagiaan karena hal itu. Jadi ingatkan apa yang tadi saya bilang. Yang keempat, segala keinginan yang terpenuhi akan menciptakan kebahagiaan. Manusia mempunyai keinginan yang semakin hari semakin bertambah. Jika terus dipenuhi tanpa berpikir panjang, mereka juga akan merasakan sengsara. Misal kalian sangat ingin membeli sepatu Z karena desainnya sangat limited edition, jadi kalian sampai berhutang untuk membelinya. Jika kita bisa berpikir panjang, mungkin kita bisa menundanya atau mungkin akan terganti dengan hal yang lain. Mungkin kita akan berpikir lebih baik menabung saja, atau apakah aku benar-benar butuh sepatu ini? Keinginan memang tiada batas, kita perlu mengontrolnya. Pilah dengan benar kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai mencampurnya. Yang kelima, sudah takdirnya bahagia, maka bahagia. Sama seperti penggambaran poin 3, bahagia bukanlah takdir, tapi kita perlu mengusahakannya. Jika kita sudah berusaha, yang menentukan langkah selanjutnya adalah Yang Maha Kuasa. Ingat dikotomi kendali yang dilakukan oleh kaum Stoik. Pegang apa yang ada di kendali kita dan tinggalkan yang di luar kendali. Yang Maha Kuasa berhak menentukan kebahagiaan kita berdasarkan usaha kita. Jika sudah berkata bahagia, maka bahagia. Tapi jika tidak, maka sebaliknya. Kita tidak bisa menolak dan meminta penundaan. Itu bukan kendali kita. Kendali kita adalah usaha kita. Jika kita menerima kebahagiaan, baiknya kita syukuri karena bahagia bukan hal yang tiba-tiba datang dari langit. Kita berusaha untuk mencapai itu semua. Yang keenam, jadi orang baik sulit bahagia. Orang baik yang sering dikatakan seperti ini biasanya menurut orang-orang yang mempunyai sifat suka berbagi dan rela berkorban. Mungkin karena dia berkorban dengan terpaksa atau hal lain. Semua yang terpaksa memang tidak baik dan bisa menimbulkan derita. Tapi tidak semua berbagi dan rela berkorban akan mendatangkan kesusahan. Justru ada orang yang suka berbagi antar sesama. Mereka rela kehilangan apa yang dia miliki demi berbagi antar sesama. Mereka memiliki sudut pandang sendiri. Mereka bahkan merasa bahagia jika bisa berbagi dan bisa melihat senyum tercurah dari orang-orang. Menjadi baik bukan berarti kita akan susah, tapi kita akan mendapatkan kebahagiaan tiada kira. Yang ketujuh, mewariskan kebahagiaan. Seakan-akan bahagia seperti harta yang diwariskan kepada anak cucu mereka. Jika kita menelan mentah-mentah, semua harta yang kita punya dan diwariskan akan mendapatkan kebahagiaan juga. Belum tentu. Banyak juga yang mempunyai semua tapi merasa sedih, terluka, hingga sengsara. Jangan melihat kebahagiaan dari wujud, tetapi dari proses kita mendalaminya. Proses kita mengusahakannya dengan keringat dan darah kita. Yang terakhir, kesempurnaan menghadirkan kebahagiaan. Sempurna sama dengan bahagia. Jika kita berpatokan dengan standar itu, kita akan benar-benar hancur. Semua di dunia yang sementara ini tidak ada yang sempurna. Orang yang kita lihat saja mempunyai fisik lengkap, mereka juga ada yang tidak bahagia. Atau bahkan orang yang fisiknya kurang, lalu melakukan operasi untuk menyempurnakan apa yang mereka inginkan, malah membuatnya menderita seperti mereka bisa mengalami penyakit akibat banyak suntikan atau bahkan bisa melenceng dari hal yang mereka inginkan. Jangan mengejar kesempurnaan. Mengapa kita mematok standar yang mempersulit diri kita? Syukuri saja apa yang kita punya. Karena bisa saja apa yang kita punya bisa mendatangkan kebahagiaan baru dan mungkin tidak akan kita sangka. Wah, mungkin agak panjang ya motivasi hari ini. Sebenarnya ingin membahas lebih panjang lagi karena menurutku topik ini sangat menarik untuk dibahas. Bagaimana menurut kalian setelah mendengarkannya? Saya suka berbagi sudut pandang dengan buku maupun kalian. Jadi, jika kalian sudah setia belajar mendengar motivasi ini, kalian bisa memberikan sudut pandang kalian di kolom komentar ya. Quotes hari ini dari buku Filosofi Menikmati Hidup yang ditulis oleh Kak Katla Malatika. Karena tidak berhasil membuat kita bahagia, seringkali kita menyalahkan ketidakmampuan orang lain. Padahal yang membuat kita kecewa bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri dengan harapan-harapan tersebut. Dan kita tidak sadar jika perbuatan itu sebenarnya jahat kepada orang lain, juga kepada diri sendiri. Sekian motivasi hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video motivasi selanjutnya. Bye-bye!